Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini kita akan belajar mengenai kerung lengan teman-teman. Jadi kerung lengan pada baju. Ini di bawah ini saya ada sampel pola. Ini kebetulan pola dasar ya, pola atasan. Yang saya mau jelaskan di sini adalah kenapa sih harus ada kerung lengannya itu yang menjorok salah satu sisinya. Dan juga nanti saya coba jelaskan juga hubungannya dengan tinggi puncak lengan. Jadi ini berguna kalau teman-teman nanti bikin pola. Oke, ini saya jelaskan. Saya contohkan di sini. Ini ada lengan. Mungkin teman-teman kalau sering ikut tutorial dan misalnya bikin pola, dihitung rumusnya gitu ya, digambar ini lingkar dadanya di sini, kemudian ini turun bahunya dan bagian depan yang bagian belakangnya ini pola belakang dari depan. Kalau yang depan biasanya itu dikasih menjorok sekitar 1 cm. Nah ini kan yang depan, yang belakang ini kerung lengan badannya, dan ini dikasih menjorok lebih depan. Nah itu pasti teman-teman seperti itu. Kalau lihat tutorial gitu ya, kalau tukang jahit pun pasti seperti itu. Tapi teman-teman pasti nggak tahu fungsinya itu apa sih, kenapa sih harus menjorok 1 cm. Nah seperti itu nanti saya jelaskan. Kemudian yang lengan juga sama. Kenapa depan dan belakang itu dibedakan? Misalkan ini bagian pola ini ada, saya lipat ya, saya jembreng. Ini pola saya sudah saya tandai pola lengan belakang, dan ini pola lengan depan. Nah ini kalau dilipat seperti ini, disimetrikan, nah maka bagian yang ini itu ada yang sisi menjorok. Ya ini depan ya, ini menjorok sekitar 1 cm bagian ini. Nah itu fungsinya buat apa? Kenapa menjoroknya itu sekitar 1 cm, enggak 2 cm atau enggak 5 cm aja sekalian gitu ya? Itu nanti bedanya seperti apa ya fungsinya. Nah ini saya coba jelaskan menurut pengalaman saya. Soalnya saya dulu, kenapa saya bilang pengalaman, saya juga dulu nggak tahu ini fungsinya buat apa ya. Mungkin buat bagus-bagus, ternyata ada fungsinya. Ini saya coba jelaskan biar nanti teman-teman itu tahu dan paham untuk penggunaannya, dan jadi nggak asal. Juga nanti biar tahu resikonya kalau mengambilnya kebanyakan atau terlalu sedikit itu seperti apa. Oke, saya jelaskan di sini. Jadi untuk kerung lengan ini fungsinya ataupun badan menjorok itu fungsinya untuk kerapihan. Beda dengan contohnya ini. Saya ada baju teman-teman. Ini polanya ini teman-teman. Yang ini baju pola blus ya dasar ya. Seperti ini. Ini pakainya pola yang di bawah ini tadi. Kalau teman perhatikan di bagian lengan ini, dia itu untuk anatomi tubuh manusia itu kalau berjalan itu atau berdiri itu dia nggak benar-benar lurus teman-teman. Jadi seperti ini. Misalkan kalau saya di sini, saya kembali lagi ya, maaf. Jadi balik-balik nih ya. Kalau kita berdiri nih ya, berdiri badan kita itu nggak benar-benar kayak gini, kayak patung kayak gini, nggak seperti itu. Jadi agak membungkuk ke depan. Ya kalau dari samping seperti ini. Nah ke sini ya, nggak benar-benar kayak gini kayak robot. Kita jalannya kayak gini enggak kan? Nah, jadi kita seperti ini. Itu fungsinya untuk mengimbangi di bagian sini itu. Kalau ini kaos, ini kebetulan. Nah ini bedanya. Ini ada lempitan. Soalnya pola kaos itu dia itu dibikin sama depan dan belakangnya. Jadi kaos itu kalau dibikin depan dan belakang itu sama. Misalnya ini, kalau yang bawah ini ya. Ini kalau kaos depan dan belakang itu sama, nggak dibikin beda. Nah maka resikonya nanti dia ketika dipakai, kalau saya seperti ini ke belakang nih ya, kalau ini dia rapi. Tapi saya begitu ke sini, nah dia akan ada lipatan-lipatan seperti ini. Itu kan kurang rapi ya. Jadi fungsinya itu untuk apa? Supaya terlihat rapi bajunya. Nah, seperti halnya kalau baju nih, saya ada di sini. Ini kalau kita posisikan ini, tariknya ini kan lurus sampingnya ke sini. Kalau kita tarik ke sini belakang, oke, kita lurus ke sini, dia narik ya, tapi yang belakangnya mengkeret. Tapi sebenarnya kalau pakai yang orang baju kan nggak gini amat ya. Nah agak ke depan seperti ini. Jadi biar tetap kelihatan rapi. Ini kalau nggak ada kupnatnya menjorok ke depan, nanti ya bagian sini itu kan ada kayak pekerut. Nah seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk kerapihan. Semakin kerungannya banyak, jadi teman-teman kalau misalkan nih bagian polanya itu di sini, kerungannya semakin banyak, maka bagian ininya kalau depannya badan ini kalau dipakai walaupun kita seperti ini dia rapi, cuman ada resikonya. Resikonya apa sih? Resikonya nanti kalau terlalu menjorok ke depan, buat berdiri seperti ini rapi, tapi buat gerak agak susah.
Itu sama halnya kalau kita pakai tinggi puncak lengan ya. Nih tinggi puncak ini mirip hubungannya seperti itu. Ini puncak lengannya itu tingginya hanya 10 cm teman. Sebenarnya biasa 13 sentian, tapi itu tergantung selera. Semakin tinggi ya, kalau semakin misalnya gini, kalau semakin panjang maksudnya ya, kalau 13 cm dia jatuhnya di sini. Set gitu ya. Dia dipakainya itu lebih rapi jatuhnya. Jadi misalkan kalau ini tinggi puncaknya dia jatuh seperti ini, dia lebih rapi, nggak ada lipatan. Nah ini kalau ini ada lipatan. Tapi kalau kita tarik ke sini, dia rapi. Cuman resikonya kalau kita bikin ini ya tinggi puncaknya pendek, misalkan 10 cm atau 8 cm, buat gerak itu gampang. Jadi mau kayak gini, kayak kaos nih ya. Kaos itu tinggi puncaknya paling 7 cm. Itu gampang. Kalau buat kayak gini ya nyaman, cuman ini nggak rapi jadinya. Beda kalau kayak jas, teman-teman perhatikan kalau jas itu kalau yang tinggi puncaknya terlalu banyak atau kerungnya terlalu banyak, maka dia itu kalau dipakai kelihatan rapi banget ya, lengannya di sini itu rapi. Cuman kalau begitu gerakan kayak gini atau kayak gini, dia kurang nyaman. Itu soalnya disebabkan karena kerung lengannya banyak dan juga untuk tinggi puncaknya itu sangat banyak. Jadi seperti itu hubungannya. Nah, yang terbaik seberapa biasanya ya? Sebenarnya kalau untuk yang paling baik itu nggak ada ya, tergantung kebutuhan. Misalkan kalau tujuannya pinginnya rapi, maka untuk kerungnya diperbanyak. Misalkan gini, kalau pingin lebih rapi, jadi biar teman-teman tahu resikonya. Kalau resikonya misalkan nih, kerung badannya nih, ini kan cuma 1 cm. Kalau dinaikkan sampai 1,5 cm bisa, cuman dia nantinya agak kayak jedet di bagian depannya. Kalau sedikit, dia nanti ngelipet tapi dipakainya itu geraknya itu lebih enak. Jadi misalkan kalau baju kemeja itu nggak di depan belakangnya disamakan, bisa nggak? Misalnya nggak usah dikasih kerung kayak gini jorok gitu, bisa. Cuma ya seperti itu tadi ya, saya jelaskan kalau misalkan sama, jadi nggak dibedakan depan belakang, buat gerak gampang, tapi resikonya itu bajunya kurang rapi. Jadi ada lipatan seperti ini ya, ada lipatan kalau ini nih, lipatan gini ya. Kalau ini coba kalau ini diambil, maka dia akan jadi rapi. Cuman resikonya kalau baju kan dia nggak melar, buat gerak susah. Makanya kalau kaos yang bagus pun biasanya kerung lengannya itu ini dibedakan depan belakangnya. Bukan cuma bagian lengannya, bagian kerung badannya juga sama. Jadi intinya seperti itu. Fungsinya kerung lengan yang menjorok ke badan atau ke dalam itu fungsinya biar lebih rapi dan lebih rapi. Cuman kalau terlalu banyak itu nanti buat geraknya agak susah, rapi tapi susah. Jadi teman-teman tinggal pilih saja ya, pingin lebih rapi atau lebih nyaman. Nah kalau lebih rapi dan kalau bisa sih rapi dan nyaman, cuman biasanya dua-duanya itu saling bertolak belakang. Jadi harus disesuaikan angka yang pas. Makanya ketemu biasanya kalau tinggi puncak atau kerung lengannya itu menjoroknya cuma 1 cm. Kalau tinggi puncaknya paling-paling 13 cm. Kalau dibikin 15 cm nanti buat gerak itu susah. Kalau tinggi puncak yang ini ya. Kalau ininya terlalu tinggi, misalkan ini kan 10 cm. Ini tuh 10 cm kalau buat gerak itu nyaman. Tapi biasanya kurang agak rapi. Ya, tapi kalau ininya misalkan 15 cm, dia rapi, cuman buat gerak itu nggak nyaman. Jadi hubungannya seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, Mas, kalau badan sekian bikin tinggi puncaknya untuk lengan 15 cm, boleh nggak apa-apa. Cuman ada resikonya, seperti saya jelaskan tadi ya. Resikonya nanti kurang nyaman. Ya, lebih bagus rapi, tapi ya, makanya harus dilatih biar ketemu ukuran yang ideal, gitu seperti itu. Oke teman-teman. Jadi demikian penjelasan dari saya mengenai apa sih fungsi dari kerung lengan dan juga yang bagian menjoroknya, kenapa harus menjorok 1 cm bagian kerung lengan dan kerung badan ya. Semoga bermanfaat. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.